Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Safira. Saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel saya yang bertemakan tentang strategi penetapan harga. Pada artikel yang pertama, yaitu judulnya tentang prosedur penetapan harga pokok penjualan dan strategi promosi, di mana artikel ini membahas tentang harga pokok penjualan dan strategi promosi yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing dalam industri tur dan perjalanan. Dan dalam artikel ini juga membahas terkait magang yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman praktis tentang analisis HPP, termasuk identifikasi komponen biaya dan perhitungan margin, keuntungan, dan penetapan harga yang kompetitif. Tujuan utama dari penetapan HPP ini adalah untuk mencapai keuntungan dan pangsa pasar yang optimal melalui penetapan harga yang kompetitif. Artikel ini membahas pentingnya strategi promosi dan analisis HPP dalam industri tur perjalanan dengan fokus pada peningkatan loyalitas pelanggan, pencapaian laba optimal dan harga kompetitif melalui bauran pemasaran efektif dan analisis SWOT. Yang kedua yaitu tentang pengaruh strategi penetapan harga terhadap pendapatan Hotel Grenia. Pada artikel ini mengkaji dampak strategi harga kamar terhadap pendapatan di Hotel Grania Kupang selama tahun 2021 sampai dengan 2023 dan ditemukan adanya pengaruh harga kamar yang signifikan terhadap pendapatan dan merekomendasikan harga yang kompetitif serta peningkatan fasilitas dan kualitas layanan untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu pada artikel yang ketiga tentang prediksi harga emas berdasarkan finansial global dengan menggunakan algoritma gradient boosting regression. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi yang tidak hanya mampu menangkap tren jangka panjang, tetapi juga merespon perubahan besar secara real-time. Dengan melakukan analisis terhadap algoritma pengaruh yang digunakan dalam meningkatkan hasil akurasi yang diperoleh dengan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pergerakan harga emas, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pasar emas. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan baru pada bidang penelitian prediksi harga komoditas dengan menerapkan pendekatan match nine learning dan progresif. Dan pada penelitian ini mengembangkan model yang sangat akurat untuk memprediksi harga emas menggunakan regresi peningkatan gradien, mengatasi kompleksitas data dan masalah overfitting, dan bertujuan untuk memberikan wawasan tren pasar secara real time dan berkontribusi pada penelitian prediksi harga komoditas. Selanjutnya yaitu artikel yang ketiga tentang penentuan harga pokok produksi untuk menentukan harga jual pada UMKM halus konveksi. Penelitian ini mengembangkan model yang sangat akurat untuk memprediksi dan membantu UMKM halus dalam menetapkan harga produk produksi menggunakan metode full costing dan variable costing agar dapat menetapkan harga jual produk secara akurat. Metodologi dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi langsung. Artikel selanjutnya yaitu tentang strategi penetapan harga dalam meningkatkan minat berkunjung wisatawan di Villa Kancil Kampung Sunda. Artikel ini membahas perlunya strategi harga yang efektif di Villa Kancil Kampung Sunda untuk meningkatkan minat wisatawan dengan menyelaraskan harga dengan kualitas produk dan menciptakan paket yang menarik dan membangun kemitraan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan
Dan pada penelitian ini, penetapan harga harus sesuai dengan kualitas produk agar dapat menarik minat wisatawan. Strateginya antara lain yaitu dengan membuat paket wisata yang menarik, dengan menonjolkan unsur budaya Sunda dan memberikan harga yang kompetitif. Selanjutnya itu analisis strategi penetapan harga pada SKM Clothing, di mana artikel ini mengidentifikasi biaya produksi sebagai faktor utama dalam penetapan harga dan memastikan bahwa harga menutupi biaya dan memberikan margin keuntungan. Harga pesaing digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga yang kompetitif dan menarik pelanggan, serta faktor-faktor yang tidak terduga juga dipertimbangkan dalam penetapan harga untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Dan strategi penetapan harga berdasarkan permintaan dengan margin keuntungan 50% dari biaya produksi. Penyesuaian harga berdasarkan dengan popularitas produk dan karena perubahan biaya material, penyesuaian harga juga untuk tujuan promosi dan penyesuaian harga berdasarkan persepsi konsumen. Dan pada artikel selanjutnya yaitu analisis strategi penetapan harga Universitas Dharma Wangsa PT Grab di Indonesia. Pada artikel ini teridentifikasi bahwa PT Grab menggunakan strategi satisfaction based pricing, relationship pricing, dan efisiensi pricing. Strategi tersebut meliputi penetapan harga yang berbeda-beda sesuai dengan zona regional dan harga pengiriman. Diskon dan bundling harga ditawarkan kepada pelanggan, dan penetapan harga oportunistik digunakan selama masa-masa rendah. Dan pada penelitian ini diketahui bahwa strategi penetapan harga yang dilakukan oleh PT Grab dapat dilihat pada tadi stratification based pricing, relationship pricing, dan efisiensi pricing, di mana terdapat penetapan harga yang berbeda-beda sesuai dengan zona regional dan juga menerapkan harga pengiriman. Selain itu, terdapat diskon bundling harga di mana pelanggan dapat menerima harga yang lebih rendah dari harga normal untuk setiap layanan yang ditawarkan. Dan juga Grab menggunakan penetapan harga berdasarkan oportunistik, yaitu mengenakan tarif yang lebih tinggi pada waktu-waktu rentan. Selanjutnya yaitu model dalam strategi penetapan harga, di mana artikel ini membahas pentingnya harga dalam strategi pemasaran, menguraikan berbagai tujuan dan metode penetapan harga, dan menekan peran analisis situasi dalam menentukan strategi penetapan harga yang efektif. Harga merupakan elemen krusial dalam strategi pemasaran yang berinteraksi dengan elemen-elemen lain untuk menentukan efektivitas secara keseluruhan. Ada empat tujuan utama penetapan harga. Pertama, berorientasi pada laba, berorientasi pada volume, berorientasi terhadap penciptaan citra, dan berbasis stabilitas harga. Metode penetapan harga dikategorikan ke dalam empat kategori. Yang pertama, berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan. Selanjutnya yaitu baiklah, itu tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.